Kalau ke barat ada, yang kita lihat 3 hari yang akan datang, yaitu Haifa. Ya, jadi kita ulang-ulang lagi nanti mengenai hal ini. Kita akan siap untuk makan. Makan ini Bapak Ibu, atau gini, seluruh tim dari Ibu Pendeta Arianja atau Ratu Wisata selalu makan di restoran di Elat ini. Kenapa penting? Karena kalau suku-suku Israel berkemah di sini, boleh menikmati beberapa kali, dan bolehlah kita rasakan sedikit di restoran yang benar-benar diservis. Bapak Ibu boleh tanya nanti teman-teman yang jalan dari travel lain, mereka makan nanti di gurun pasir di depan sana, sekitar 40 km dari sini. Mereka gaya ini, gaya Bapak Ibu tahu kalau di Universitas Mensa gitu ya, self-service, dibikin di piring, sayur, lauk, segala macam, udah kayak di kantin, di kantin. Kalau ini Bapak Ibu di servis, tapi yang kita makan nanti daging, ada nasi di meja, ada salad-salad, air minum ada di meja, terus dagingnya gede-gede. Jadi kalau senang makan daging, ya oke. Tapi kalau enggak, salad juga boleh, kita tambah nanti saladnya. Nah itu ya, jadi dinikmatilah ini Casa de Brazil, restoran dari Brazil. Jadi kita makan di sini. Sekarang kita makan di restoran ya Brazil ya, di Israel. Ya Mak, gimana rasanya udah nyampe di Israel Mak? Senang ya, bahagia ya. Oke. Ini Oma senang ya Oma ya, akhirnya ya Oma sampai di tanah kelahiran Tuhan Yesus, di Israel ya. Oke. Sehat-sehat selalu kita ya Oma. Oke. Pak Juni, Kak Ernita. Oh iya. Selamat makan. Sudah Bapak Ibu, ulangan pasal 2 sudah ya. Bakal kita beri judul riwayat perjalanan di padang gurun. Iya. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lalu kita berjalan keliling pergunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu berkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu mulai padang gurun yang besar ini ke 40 tahun ini. Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba, Yordan, yakni dari Elat dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Ini dia, jelas ya Bapak Ibu yang baca kitab ini udah ada yang 5 kali Bal. Kejadian sampai Wahyu ada yang 4 kali. Udah nyambung. Iya, jadi jangan dilewatkan. Kenapa? Kalau kita sering baca, jadi ingatkan kembali. Terus, oh iya-nya 3 kali yang kuat. Nah, tadi disebutkan Seir. Bapak Ibu sudah ke Seir yang tadi tentu. Mereka rupanya Bapak Ibu, andai kata mereka masuk ke Holy Land, ketika disuruh mengintai gitu. Bapak Ibu, sehari aja sudah tiba di Holy Land, di Palestina atau di Beersheba. Nanti kita lewat sebagian tempatnya, tapi mereka tidak segampang itu.
harus melewati 40 tahun keliling-keliling di sini sampai di sini mutar sana mutar sini bolak-balik ke tadi disebutkan lagi Elot dan Etzion Geber. Diulangi lagi di bacaan yang dibacakan Ibu Pendeta tadi. Jadi mereka bolak-balik ke tempat ini. Katanya Stram itu udah di sakit jantung di rumah sakit, bikin fotonya, udah kayak mau mati. Terus Bapak Paus sudah dipilih katanya dari Filipino. Saya kejebak nih. Saya kirim sama teman saya, Romo di Kuala Lumpur. Romo, congratulations tadi. Itu bangsa kita yang dari Asia. Pak kejebak. Nggak sangka kalau si Pak bisa kejebak katanya. Bukan itu buatan katanya. Hah? Emang buktinya buatan toh? AI. Nah, ini Bapak Ibu mengenai kebakaran ini tergantung siapa yang bikin isu yang melebih-lebihkan. Memang ada kebakaran 2 kali seminggu sebelumnya 20 km dari Yerusalem ya, terus kemudian hari ini emang udara kayak ini kan, ini udara panas nih, banyak apa itu debu-debu, dan terus belum lagi kalau meniup dari daerah-daerah yang ada panas dari Afrika sana. Nah cukup rokok ke situ, Ya. ke rumput-rumput yang di bawah perkebunan apa itu cemara, langsung bakar dia. Belum lagi orang yang anak-anak muda main grill gitu. Walaupun sampai saat ini dikatakan tidak ada bukti kalau itu yang dibakar. Jadi istilahnya terbakar lagi itu seperti di Kalimantan dulu. Iya. Seperti di Kalimantan. Sampai di sini orang sini, bangsamu itu nakal. Nakal kenapa? Masa hutan sini sampai kita kena juga di sini kok enggak kebakar kok. Nggak sengaja gitu. Sampai sekarang itu motonya tidak sengaja, tidak ada ditemukan gitu. Tapi kebakaran 1 hari udah selesai kok. Tapi kalau di Indo mungkin supaya menggawatkan Israel yang lagi perang-perang, ya, sampai katanya ada travel yang cancel. Hah? Iya. Jadi yang si bikin Instagram ini, thank you, kasihan dulu percaya gue ini, ya. Terus yang melihat itu udah puluhan ribu orang, berapa dolar tuh puluhan orang dalam Instagramnya. Nah yang gitu-gitu, memang benar ada kebakaran. Lusa-lusa kita menuju ke utara, kita akan lewat tempat itu. Dekat-dekatnya kita lihat, ya. Hah? Iya, jadi dicek sama travel gitu. Pasem itu lebih ratu kan. Kalau dia 1 hari tidak kontak-kontak sama kita, kayak missing something maksudnya. Ya ada aja yang dicek gitu. Ya, Bang, ini gimana? Ini Bang, tapi sekarang ini gimana kandas? Sini 10 menit aja ya. Oke. Kita terusin. Baik. Mari kita kembali ke orientasi kita karena kita untuk meneruskan acara napak tilas kan. Napak tilas melangkah. Memang setiap langkah di sini Yeriko itu tuh karena mereka sudah tahu posisi di mana mereka nanti menyeberang ke sisi tanah perjanjian yang dijadikan kita. Itulah tempatnya. Dari mana mereka tahu? Ya namanya ada hambanya di hikmat itu, yaitu siapa? Yosua, Bendun, dan Kalib. Ada 1, tapi tidak lengkap misinya dia. Siapa itu? MUSA. Musa kan? Kasihan ya sebenarnya Musa. Padahal dia udah berjuang sampai nanti lari ke Gunung Sinai, diutus lagi membawa bangsa itu kembali dari sana, tapi kok injak kaki aja nggak bisa. Iya, Ibu Pendeta sudah sombong. Iya. Tapi Tuhan mengatakan, kau sudah melihat cukup lah kan? Hah? Ya, tugasmu sudah akan bersalah, tapi biarlah dia. Ya nanti, ya. Nah, dikubur dia di situ, tapi sampai sekarang kubur dia tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Kalau ditemukan, peziarah pada nangis-nangis itu kan. Seluruh yang berjasa di Alkitab itu hampir seluruh. Kuburnya tidak ditemukan. Ditemukan siapa? Raja Daud, Tuhan Yesus. Ada lagi beberapa, ya, Yusuf dan yang lain. Tapi banyak tidak, karena memang si pembentuk fakta-fakta Israel itu dari Tuhan, cukuplah namanya kita angkat,
tapi dihargai kok dikubur loh. Jadi di jasanya dihargai, ada penguburannya. Dikatakan dia dikubur dengan baik sampai sekarang tidak tahu di mana kuburnya. Raja Saul pun itu tidak tahu di mana kuburnya. Kita ulang lagi, jadi mereka jalan ke sana ke Gunung Nebo yang kita ingatkan lusa. Karena lusa kita akan ke Yeriko. Melalui penjelasan sejarah konteksnya kita akan bertemu dengan Yosua, Ben-Nun, dan Kaleb. Yang dua orang itu tuh pengintai-pengintai yang berani kan ya? Ya. Yang 10 minder gitu ya. Andai kata mereka berani, ini menerobos ke orang raksasa yang tubuhnya tinggi-tinggi gitu, orang Filistin. Mereka sudah tiba di sini dekat. 1-2 hari sudah tiba di jalur Gaza yang peperangan itu kan, atau di Beersheba, 7 sumur Abraham itu. Nanti tiba di Tel Aviv sudah, naik ke Yerusalem 1 hari kita lagi. Tapi mereka mengatakan, Tuhan berkata, jangan. Kalian lewatkan saja dulu itu supaya misi ini jangan terganggu. Jalanlah kalian terus sampai nanti 40 tahun ke sana, supaya nanti generasi yang dari Mesir ini, si orang minder yang budak-budak itu pada hilang di sana, nanti anak-anaknya yang menyeberang sungai Jordan. Terus sungai Jordan berhenti kan ya? Yosua bin Nun tiba di seberang, namanya Gigal. Membangun tubuh 12 tugu peringatan. Di situ mereka mengadakan perjamuan kudus pasca pertama kali. Itu dekat Yeriko. Dari sana lah mereka setiap hari datang mengelilingi Yeriko. Setiap hari mengelilingi Yeriko. Hari ke-7 baru Tuhan berikan berkat. Ayo, tiup sangkakala, muliakan Tuhan. Bukan hanya rajanya langsung kabur misalnya, temboknya pun hancur. Tembok itu dengan powernya itu. Tapi sebelumnya ada yang terjadi, nggak ada. Tuhan menghikmati ke Yosua bin Nun, kirim dulu spy-spy, pengintai-pengintai, pengamat-amat. Nah itu sudah sistem peperangan tuh. Peperangan. Jadi pelajari dulu siapa orang itu, bagaimana power itu. Nah memang saat itu kerajaan yang paling kuat di lembah ini nih, dari selatan sampai nanti ke utara sampai ke Tiberias, itulah kerajaan yang paling kuat menguasai di lembah ini. Jadi Tuhan memberikan hikmat, mereka, kalau kalian tidak mengalahkan kerajaan yang di Yeriko ini, kalian tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian sana. Jadi Bapak Ibu boleh langsung gampang mengerti. Oh iya, itulah kerajaan timur. Nah itulah sebabnya bangsa itu dibimbing oleh Tuhan itu melalui hambanya Yosua bin Nun dari timur. Jadi timur sebagai pintu gerbang victory. Itulah sebabnya kalau besok kita ke Bukit Jaitun, kita akan melihat pintu gerbang timur yang ditutup oleh Islam supaya menghambat kedatangan Mesias. Itulah sebabnya di lereng Gunung Jaitun yang kita besok melihat banyak kubur kudus Yahudi. Mereka sampai $1 milion satu plot kubur di situ. Karena kenapa? Zakaria mencatat kalau nanti Mesias datang untuk memulihkan nasib bangsa itu, siapa yang dikubur itu akan bangkit, akan diadili di lembah pengadilan terakhir itu, namanya lembah Kidron, lembah Yehoshafat, pengadilan terakhir. Ya, maka di sisi timur itu, karena mereka percaya Mesias akan dari timur, itu gerbang dari timur. Nah itu kita ulangin besok. Ini melompat saja sejarahnya tadi. Nah kembali ke tempat ini. Lihat bukit yang sebelah kiri itu tuh. Kalau ini tadi lembah Arafah, lembah Gersang, dari Laut Merah sampai ke Laut Mati ke Yeriko, setengah dimiliki Jordanis, setengah dimiliki Israel, tidak ada batas. Tapi mereka sudah tahu, sekian untuk kamu, sekian untuk kita, kata Israel. Tapi di sisi barat ini nih, ini barat, sana timur. Sisi barat ini Gersang sampai ke Laut Tengah, sekitar 150 km. Andai kata kita bukit ini lurus ke sana sekitar 70-75 km, kita sudah bertemu dengan si Hamas. Hamas itu, yang berperang dengan Israel. Ya,
namanya Gaza, jalur Gaza. Antara jalur Gaza dengan perbukitan ini ada satu kota besar keempat di Israel namanya Beersheba. Pernah dengar ya? Beersheba itu namanya Indonesianya 7 sumur. BR itu sumur, kan Sheba 7. Ehad times a lost arba meses Sheba. Sheba, Bat-Sheba, putri yang kedua. Ya, jadi disitulah Abraham, bapak Alkitab itu, bikin suatu perdamaian perjanjian ke orang Palestina, bukan orang Palestina sekarang. Orang Palestina sekarang adalah keturunan Arab. Kalau orang Palestina yang dipertemukan Tuhan ke Abraham adalah orang pendatang dari Pulau Kreta penjajah. Ya, nama Palestina adalah Peles, si penduduk, si penjajah, si penguasai, bahkan si perampok mereka. Maka mereka selalu dimusuhin di sini. Ya, tapi karena kekuatan mereka, abad ke abad mereka menjadi suatu kayak kesukuan yang kuat di sini. Sampai memiliki raja namanya Abimelech, bapak raja di situ. Nah, Bapak Ibu sudah ke Mesir kan? Ke Gunung Sinai. Ada sumur-sumur digali di situ kan ya? Iya, ada yang pahit, ada yang... Nah ini, diingatkan lagi kita Abraham menggali 7 sumur di situ. Kenapa menggali sumur, Bapak Ibu? Kalau tidak ada air, bagaimana domba hidup kan? Jadi air ini penting, lebih penting dari darah sendiri. Sampai sekarang, berperang karena air, ini bertengkar karena air. Tapi Abraham, hikmah Tuhan, ini kalau engkau menggali sumur gitu, ya berikanlah jasa ke pemiliknya. Nah, di situ udah mereka dahulu orang Palestina, dikasihlah 7 anak domba kan ya? Benar ya? Kalau dikasih, itu berarti dibeli kan ya? Dibelikan jasa. Bapak Ibu beli tanah di Jakarta itu tuh, harus ada beli, terus nanti cari sertifikat kan? Kalau ada bangunan gitu bikin sumur, ada surat bangunan juga. Itu ada sertifikatnya, ada, itulah sertifikatnya. Bahkan putranya Abraham namanya Ishak mengulang perjanjian itu tuh. Maka kalau Bapak Ibu dapat warisan dari nenek, rumah di Menteng itu tuh, gaya Belanda itu tuh, cek lagi suratnya supaya nanti bisa menguatkan apa nih yang nenek saya benar ya. Suratnya itu diproses dan bikin untuk nama sendiri. Ishak juga begitu. Itu Beersheba di situ. Itu sebabnya dibangunlah kota keempat terbesar di Israel namanya kota Beersheba. Peta-peta, ada peta nggak di situ, Ibu Mel? Kalau ada peta nanti kita dibagi-bagi, itu situ dibagi-bagi. Nah itu Ibu jangan sampai hilang. Itu 10 semester nggak akan mungkin. Petanya ini bagus sekali semua di sini. Ada kan ya? Hah? Nanti aja dulu. Yang penting ada. Ya, jadi itu ya peta supaya begitu tahu di mana si Palestina yang disebutkan si Palestina, di mana si pertemuan Abraham dengan Abimelech. Semua di situ. Ada ayat-ayatnya juga tapi bahasa Inggris. Ya, jadi di situ ke kiri sana Abraham. Oke, kita lewatkan ini kisah Abraham. Atau kita teruskan sedikit. Bapak Ibu bertemu nggak Abraham di Mesir? Katakan dia bertemu kan ya? Karena satu waktu mereka kekurangan makan, pergilah mereka mengungsi ke Mesir dan membawa istri kesayangan namanya siapa? Sarah. Sebelum masuk ke Mesir, dia mengatakan lagi, sayang, darling katanya itu jangan bilang kalau kau kekasihku tapi adekku tuh ya. Itu kayak saudara kita di Pulau Jawa, dedek sama si istri kan. Oh iya. Nah akhirnya atau gini, orang Firaun itu tidak mengerti logat Abraham kali ya. Akhirnya Firaun mengerti, wah Abraham itu tidak polos mengatakan kata benarnya. Rupanya dia punya istri, ya disuruhlah mereka pergi, diusir dari sana. Ya, tapi satu yang penting kita ingat,
waktu mereka disuruh pergi, ditulis juga di Alkitab, tetapi Sarah tidak pernah disentuh oleh orang Mesir. Itu artinya apa itu? Untuk purity, integritas nenek moyang kita Ibu Sarah tidak pernah diganggu oleh orang, tidak ada pun darah Mesir di sana. Musa juga begitu. Musa itu waktu anak-anak pria dibunuh, Musa diumpatin di mana? Di keranjang itu kan ya? Iya. Ya. Tapi Miriam sisanya mengatakan ke putri Firaun itu, Nyonya permaisur, bolehkah saya panggil makanya supaya dikasih minum? Jadi, inang pengasuh ya. Jadi si Musa tidak pernah meminum sesuatu pun yang bukan orang. Itu kemurnian itu penting itu. Itulah ya, darah Yahudi itu sekarang. Ditanya, apakah Anda pure Jewish? Kalau enggak harus menyahudikan diri dulu. Ya, ya. Jadi itu penting yang gue itu kita ingat. Mereka memang kesana diusir, tapi kita boleh yakin Sarah tidak pernah diganggu oleh orang Mesir. Ya, oke, kita stop sampai itu melihat Sarah. Kita melompat ke sejarah setelah mereka diusir dari Mesir. Nah, waktu ke Mesir, kemonakan yang paling disayangi siapa itu? Lot kan ya? Apa saja yang terjadi dengan Lot diperjuangkan oleh Abraham. Selalu dijaga. Itulah sebabnya om yang paling baik di bumi ini tidak lain adalah Abraham sendiri. Ya? Nah, sebentar lagi kita akan bertemu dengan peristiwa itu. Tapi sebelum peristiwa mengenai Lot atau Isra menjadi tiang garam, di sinilah mereka berpisah. Waktu Lot mengatakan bahwa petugas Lot dengan Abraham bertengkar, tapi Abraham mengatakan, keponakan kesayanganku, katanya, biarlah kita jangan bertengkar, apa yang maumu ambil aja, nanti selebihnya aku ambil. Jadi inilah yang diambil oleh Lot ini, Sodom ini. Kita sudah di daerah Sodom. Ya, biar aku mutar ke kepalaku ke depan supaya tunjukin pabrik yang sebelah kanan ini nih. Ini pabrik mineral magnesium dari garam-garam yang berbinar di laut mati itu tuh. Ada 2 pabrik magnesium, dan di sana, di depan sana, mineral-mineral yang berbagai mineral yang dari laut mati diolah untuk mineral yang dijual sampai ke seluruh dunia. Bapak Ibu, inilah satu pabrik yang terkaya di Israel yang dimiliki oleh pribadi istilahnya, bukan pemerintah. Waktu Israel persis merdeka, ada seseorang atau 2 orang yang berinisiatif untuk membangun pabrik sini, langsung dikasih izin. Mereka tidak terbatas sampai sekarang, tidak boleh membatalkan izinnya itu. Tapi ada Sodomnya, Bapak Ibu. Sodomnya, sebentar ya, ada Bapak Ibu, kita sudah lewat pabriknya tadi, pabrik garam tentu. Istilah saya ini memang agak kejam istilahnya ini, garam yang diolah-olah ini nih. Istilah Sodom, karena miliar, triliun, money, merubah kualitas udara atau klima di Holy Land ataupun di Timur Tengah, bahkan berpengaruh ke Indonesia. Mau dibawa ke pengadilan apapun, mereka ini tidak akan kalah. Ya, jadi kembali ke karakter yang ada pada zaman Lot di sini. Ya, karena uang ini, maka bukan hanya daerah Sodom ini atau daerah Timur Tengah rusak, tapi dunia pun rusak. Karena kerakusan mereka untuk posesi triliun dolar itu tuh. Sodom yang dulu juga begitu. Kekayaannya itu tidak terbatas, dihitung dengan level yang dulu tentunya kan. Sampai mereka pun lakon sehari-harinya itu bukan lakon yang layak di mata Tuhan, di mata manusia pun tidak. Sudah bersodomi, Bapak Ibu sudah tahu lah istilah bersodomi kan. Tidak layak lagi lakonnya, apapun dilakukan di situ. Maka malaikat Tuhan datang untuk
menasehatkan ke Abraham supaya biarlah ini orang yang di sini dikasih lihat supaya mereka ini siap-siap karena sudah dekat daerah Sodom ini akan hancur karena perbuatan mereka. Abraham langsung berinisiatif, kalau 50 orang yang masih ada baik boleh kata malaikat Tuhan. Sampai nanti turun ke bawah perhitungannya untuk keponakan Lot ini. Ya paling tidak dia harus aman gitu. Ya. Nah, tibalah saatnya cepatlah kalian pergi. Ya, karena timingnya waktunya sudah dekat. Maka jangan menoleh ke belakang lagi. Tapi ibu Lot ini, masih tahu nggak nama istri Lot? Siapa? Yang kuat ya, kita udah bertemu supaya nanti dia tersinggung. Masa nama saya nggak tahu katanya? Ya namanya kita tidak tahu, tapi Nonya Lot. Ya Nonya Lot saja kita tidak tahu. Istri Lot. Tapi si istri ini, ya tidak tega lah meninggalkan istilah kita sekarang emas dan berlian ini masih menoleh ke belakang. Ya, bagaimana dia meninggalkan ini? Ya harta ini yang sudah ini dikumpulkan selama ini, ya perbuatan baik atau tidak baik itu tidak perlu disebutkan. Tapi yang lolos atau taat perintah Tuhan, Abraham dengan 2 putri-putri yang selamat, yang nanti kita lihat kampungnya di mana mereka selamat. Gitu. Ya penjelasan sesingkat di sini, tapi kita siap untuk turun untuk berfoto karena istri Lot sudah menunggu. Kalau kita tidak berfoto di sini, dia pasti akan tersinggung. Ya, tapi tidak lama loh ya. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak langsung ikut abah-abah dari Ibu Mel. Karena Ibu Mel ini setiap bulan dia bikin foto, video. Mana tiang garamnya, Kak? Oh. Jadi itu yang kelihatan kan, ini namanya tiang garam istri Lot yang dia menoleh ke belakang. Kalau kalian mau tahu ceritanya, baca di Alkitab aja. Istri Lot jadi tiang garam, pasti nanti ada kelihatan. Jadi itulah dia. Ya. Ayo, Mak. Hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Sambung. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk kau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan kelemaan atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ya, itu demikian jawab pembacaan Alkitab, Bapak Ibu. Kenapa istri Lot, perempuan ini suka tengok-tengok ke belakang? Kenapa nggak dibilang Lot? Istri Lot itu mulai dari kitab Kejadian. Ini sedikit refleksi teologis ya Bapak Ibu. Mulai dari kitab Kejadian, Hawa lagi. Mulai dari apa lagi, perempuan siapa lagi? Si siapa, Nyonya Sarah lagi kasih pengurupinya. Ya toh Papa? Ya. Ya, perempuan-perempuan ini apa megang sejarah. Kalau saja Nyonya Sarah ndak tahan sedikit nak kasih pengurupinya atau maidnya, kita ndak ribut nih sampai sekarang sama Palestina. Ya, Nyonya Sarah nih, ini istri Lot pun, kalau saja dia tahan, dia dengar-dengaran, nggak ada borunya itu melakukan perkosaan terhadap bapaknya. Tidak adalah bangsa Moab itu. Koreksi kalau saya salah, Papa. Iya benar. Moab Ya. yang tadi itu. Iya, Moab yang tadi. Tapi dari Moab itu dapat kasih karunia keluarlah Rut. Rut 1 ayat 26 katakan, bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu itu pelaku sejarah. Sejarah Alkitab
sejarah sampai sekarang. Jadi kalau saja Nyonya Lot ini tidak tengok ke belakang, maka tidak terjadi itu. Tetapi Alkitab jujur, banyak guru baca Alkitab saya tanya tentang itu. Kenapa borunya atau anak perempuan si Lot buat itu? Ya memang mereka tinggal di kota yang bejat. Sodom dan Gomora itu kan bejat. Kayak yang tadi Pak Pal bilang itu, Sodom itu disitulah laki-laki dan laki-laki, makanya dinamakan Sodom atau Sodomi. Sodom dan Gomora, sehingga malaikat pun mereka mau perkosa. Malaikat saja mereka mau perkosa loh. Sampai si Lot, saya tafsiran pribadi aja Pak Pal. Jangan sampai nih anak-anak anak-anak Lot nih juga simpan hati nih sama bapaknya, karena dia bilang nggak usah kau ini, adalah boru kedua, dia bilang ada anak perempuan kedua. Tapi intinya bahwa mereka tinggal di kota yang bejat. Bejat itu dia bawa untuk pakai akalnya. Jadi itu yang terjadi. Kalau saja Nyonya Lot itu tahan, tidak terjadi. Tapi dia tidak dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Jangan tengok ke belakang. Karena apa? Kalau tengok ke belakang, dia pengen kembali ke situ. Jadi itu yang menjadi tadi video singkat saya, bahwa dalam pelayanan juga biasanya orang suka, si iblis, si jahat suka menjudge untuk masa lalu. Dan jangan pernah Anda terima tawaran itu, karena itu tawaran si iblis. Begitu Anda terima tawaran itu, Anda akan stuck dan tidak melayani dan menjadi tiang gara. Itu dari saya. Dan saya lihat juga bahwa istri Lot itu juga akhirnya kasihan juga Bapak Lot ini ya, dia pergi sendiri. Lot salah pilih. Lot salah pilih kan Bapak? Ya. Salah pilih, dia hanya melihat luarnya, tapi luar biasa. Itu bisa bilang tulangnya atau bapak udahnya atau bapak tulangnya. Ngomong-ngomong, ternyata di sebelah kanan ini adalah Zoar. Zoar ini bapak ibu, Zoar. Itu kanan itu ya. Tadi kita lewat kan? Sebelah ya, Zoar. Itulah Zoar ya. Jadi bapak ibu berbahagia. Kalau bapak ibu rajin, setiap ayat Alkitab yang disampaikan Anda capture, nanti baca Alkitab lagi, terima kasih Tuhan saya udah injak tempat itu ya. Terima kasih Tuhan saya udah nyambung ya. Itu makanya saya selalu bilang bahwa kalau baca Alkitab dulu baru datang ke sini. Tapi nggak apa-apa, udah datang ke sini biar nyambung lagi ya. Itu dari saya Bapak Ibu. Dulu Pak Pal, dulu 2011 kami nginep di hotel ini. Ya. Leonardo ini. Leonardo. Iya, Zoar. Di sini kami mengucapkan Johar, karena di dalam bahasa Ibrani kami tidak mengucapkan ha. Ya, jadi ucapannya sebenarnya Johar. Nah itu tadi Zoar. Disitulah Lot dengan dua putri-putri yang disampaikan Ibu Pendeta Aryan Jatati, yang bertaktik, berinisiatif membuat sesuatu dengan ayahnya. Ya, mereka berangkat malam itu meninggalkan Sodom. Pagi itu mereka tiba di sini. Zoar itu artinya pagi, menjelang pagi, matahari terbit. Jadi matahari terbit maksudnya ada hidup baru yang di orang yang berani meninggalkan tempat yang dihancurkan oleh Tuhan itu di sana tadi. Walaupun hidup baru itu dengan taktik si putri-putri yang gue dijelaskan di pendeta tadi, ya apakah ini apa yang kebiasaan hidup sehari-hari di sana masih lengket di putri-putri ini. Tapi di sana Zoar hidup baru itulah nanti kelompok yang di sana di daerah Edom sana ya, keturunan mereka. Baik, jadi di dekat Zoar ini dibangunlah sekarang perhotelan yang katakanlah 50 ribuan kamar. Dibangun waktu saya tiba di sini bisa dihitung hotel misalnya 45, tapi sekarang sudah banyak sekali. Sampai beberapa tahun yang lalu Ibu Pendeta Arianja ya gaya lah, bukan gaya, sorry. Gaya memang. Gaya. Orang-orang kaya. Tapi memang begini, dulu satu alasan permintaan umum yang sekarang ini maupun orang Israel maupun orang asing dari Skandinavia tidak sebanyak yang dulu. Nah, apa yang terjadi? Karena kualitas mineral ini bagus sekali untuk penyakit
penyakit terutama yang di kulit ini. Nanti di laut mati. Katakanlah gatal-gatal, terus Ibu Melani, boleh nggak saya sebut kukis? Nggak boleh ya? Laut mati. Psoriasis kata halusnya, kata Ibu Melani. Di sana. Nah, kalau di daerah Skandinavia, mungkin udara menentukan kalian, kata kurang matahari itu, kulit mereka itu ada kayak panu-panu itu. Soar. So, iya. Sohar. Nah, di situ di sistem medis mereka, boleh mereka datang ke sini 2 minggu, dibayar oleh asuransi mereka. Wah, enaklah 2 minggu sambil merendam di sini di hotel 5 star, 5 star. Kalau weekend bolehlah ziarah ke sana sini. Iya, lempar satu batu kena 2 burung atau mangga kena gitu kan. Jadi enak lah orang Skandinavia, mereka orang negara paling maju di Eropa sana kan. Jadi karena mereka sudah memblok tahun-tahun ke depan, belum lagi jatah ke orang Israel, belum lagi ke Eropa, kita dari Indo bukannya nggak sanggup, tapi kita Indo gayanya bookingnya sebulan, paling cepat 2 bulan sebelumnya. Ya, aku ikut. Bukannya aku nggak punya uang loh atau gimana gitu. Kalau orang Eropa setahun sebelumnya sudah di planning, bahkan 3 tahun sebelumnya. Kami akan ke Bali, kami akan ke sini, kami sudah, karena traveling itu sudah di kurikulum hidup mereka. Ya, jadi itu satu alasan kenapa tim-tim dari Indo belakangan ini jarang yang dapat kamar di sini. Nama tempat ini Enboke, tapi jangan terjemahkan ke bahasa Indonesia, Boke. Tidak boleh kan? Itu namanya sumber air Bokek, Spring of Bokek. Ya. Ini Bapak Ibu, andai kata Bapak Ibu berendam di situ, jangan sampai terminum setengah gelas pun Bapak Ibu sudah keracunan. Ya, jadi air asin bukan lagi 10 kali lipat dari garam Madura, karena mineralnya pun di situ sudah bercampur baur yang sudah cukup untuk mengobati kulit ini atau yang luka-luka, bahkan racun. Pernah saya jalan sekali dengan tim dari daerah Semarang situ, dipimpin oleh satu Romo yang sudah sering ke sini. Nah, pada saat kami ke Laut Mati, Romo mengatakan, Pak, laku duluannya. Ya, Romo sabarlah bersama. Enggak, aku kan sudah sering kesini, udah aku tahu caranya gimana. Emang saya udah jelaskan di tes, harus hati-hati. Nah, dia maju ke depan duluan, rupanya dia tidak mau campur dengan ibu-ibu orang Eropa yang kurang pakaian di situ. Karena orang-orang Eropa kan, Bapak Ibu tahu, nggak perlu saya jelaskan kan. Ya, kalau kita ibu-ibu pakai kaos masih, itu pun kaos mungkin yang bukan warna putih gitu. Kalau orang Eropa enggak, tambah sedikit tambah enak katanya. Nah, Romo akan menjauh dari situ. Waktu jalan ke sana, ya dia menginjak satu dua batu di situ, jatuhlah, terguling, dia terminum air itu. Setengah jam kemudian, kami harus memanggil rumah sakit helikopter. Dibawalah dia ke rumah sakit di Yerusalem, rumah sakit terkenal. 3 jam kemudian saya ditelepon, Master Guide, your pastor, father has already gone. Sudah pergi, baru pulang dia. Waduh, saya pun langsung sedih sekali. Kami semua grup itu sedih sekali. Ya, sampai mereka meneruskan grupnya itu menuju Mesir. Tapi ya, apa namanya? Sedih. Ya sedih, tapi itulah yang terjadi di Romo itu. Nah, kenapa saya sebut? Karena ini bukan lagi obat, tapi racun sudah. Begitupun kalau kita ke sana lusa, Bapak Ibu, terutama Bapak dan Ibu yang kayak berdiri yang kurang stabil gitu, harus hati-hati ya. Harus hati-hati, itu kita jelaskan lagi ulang besok, tapi pede bagus, percaya diri, tapi jangan terlampau pede jagoan gitu. Ya, percik sana percik sini. Kalau sudah jatuh untuk
kembali ke arah posisi, menyelamatkan posisi gitu nggak gampang. Jadi itu ya, jadi harus sadar selalu bahwa air ini bukan air biasa, bukan air tawar, bukan air laut Indonesia. Air laut Indonesia diminum 1 gelas masih oke, tapi ini jangan ya. Nah inilah yang ditanya Pak Pendeta tadi. Ini laut mana? Laut mana? Ini daratan ini sedikit sekali, masih ada kayak rawa-rawa gitu. Tapi sekarang sudah kering. Kenapa? Jawabannya karena si tim Sodom tadi, bukan Sodom istri Lot, tapi yang punya pabrik tadi. Iya. Kenapa, Mang? Karena mereka menguapkan air itu jutaan ton per minggu, ton kubik meter lah ya, harus dikeringkan. Sampai Pak Pendeta tadi mengatakan, yang datang ke saya, oh ini danau itu menerima saja, tidak pernah memberi ya, Pak ya. Oh iya Pak, ini si penerima tapi tidak pernah memberi, menguap dia ke langit sana, dan keluar pun tidak boleh karena di lembah 400 meter di bawah permukaan laut. Sekarang sudah 450 meter karena permukaannya sudah turun. Iya, jadi sumbernya Pak, yang kita mengatakan sumbernya dari Sungai Jordan saja, iya, dari Danau Tiberias. Sehingga pengeluaran dengan pemasukan tidak seimbang, berarti minus lah selalu kan ya. Dan yang lebih membahayakan lagi, si pabrik tadi sudah masukkan air ke sini minimum, tapi disemprot lagi oleh pabrik tadi habis-habisan, maka daratan-daratan yang kita lihat ini sekarang. Nanti deh kalau kita ke depan, saya tunjukkan di mana waktu saya dulu tiba di sini, belum jadi guide, kerja di kantor di Yerusalem. Kalau hari Sabtu tidak kerja, hari Jumat Sabtu tidak kerja, kesinilah mainnya dulu. Permandian yang bagus sekali dibangun oleh pemerintah Israel. Ya selalu penuh, ada restoran, ada pokoknya fasilitasnya bagus. Dan 12 suku. Mereka itu adalah keturunan Israel atau Yakub yang namanya dirubah oleh Tuhan ketika dia kembali dari omnya Laban, dari Aram, kembali ke tanah nenek moyang, tibalah di satu tempat di mana dia kakeknya dulu Abraham berkemah. Itu dia tentunya berdoa mengucap syukur boleh kembali ke tanah nenek moyang yang juga Tuhan kediam. Dan situ Tuhan menyampaikan ke dia, ya keturunanmu nanti yang meneruskan misi ini. Namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel, umat Tuhan. Yakub artinya itu Bapak Ibu ya, si kembar dengan Esau. Dia lahir setelah abangnya Esau lahir, dia lahir mengikuti abangnya. Jadi kata persisnya adalah tumit. Tumit ini, tumit kita ini nih, di belakang pengikut. Makanya kalau si Ahmad ini super kita si pilot, terus yang saya depan, saya bilang, kenapa kau Yakub aku ya, atau Ibu Mel? Ibu Mel kenapa Yakub diri? Jadi boleh kita katakan kasih Kristus sudah itu ya. Maka kita udah lewatin dia, jangan lupa Ibu Bapak, jangan lupa. 1 sampai 24. Ya, kalau mau baca semua ayat 1 sampai 28 selesai. Sampai selesai. Enggak salah deh, baca lah. Itu kan udah lihat tempatnya. Dan kalau terutama Bapak Ibu yang junior nanti datang lagi, tapi mungkin Ibu Pendeta nggak mau naik ke atas ya. Nggak apa-apa, kita tunggu di bawah. Di bawah aja, curang. Ibu Melani yang bawa ke atas ya. Iya. Ringan dia badannya. Iya. Kita Enggak, kan karena dia udah sering ke sana. Di atas itu pasti mengalami sesuatu lah. Bukan soal keindahannya, terutama mengingat kasih agapenya Raja Daud. Apalagi yang kurang kalau kita punya kasih agape. Kasih yang menutupi banyak kesalahan dan dosa. Iya, amin. Dia hanya bisa
potong bajunya, jubahnya, jadi Saul. Makanya Raja Daud begitu dia tidak membunuh si Saul, makanya dia tulis Mazmur 105 ayat 15. Jangan berperkara dengan orang yang diurapi Tuhan, jangan mengusik mereka. Mazmur 105 ayat 15 kalau tidak salah. Coba Bapak Ibu, itu cikal bakalnya dari sini, dari NGD, dari 1 Samuel 24 ayat 1. Daud membiarkan Saul hidup. Bahkan orang yang membunuh Saul, dia bunuh juga tuh orang. Orang-orang yang mengurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabi. Siapa yang baca ya? Ernie, keren Ernie. Siapa Sepni? Oh iya, keren. Itu cikal bakalnya dari NG di sini ya Bapak Ibu ya. 1 Samuel 24 itu di mana peristiwa Daud ada kesempatan membunuh Saul, tapi dia tidak membunuh karena dia selain dia mertuanya, tapi dia juga takut. Walaupun itu roh Allah sudah undur dari Saul, harusnya dia bunuh juga nggak apa-apa sih, karena tidak roh Allah sudah undur. Tapi dia bilang jangan berperkara dengan orang yang diurapi Tuhan, jangan mengusik mereka. Saking hormatnya dia, karena Saul adalah raja yang pertama di Israel. Koreksi kalau saya salah ya Pak Kopal ya. Ya, jadi itu yang cikal bakalnya dari sini 1 Samuel 24 itu baru dia tulis Mazmur 105 ayat 15. Dan Daud itu punya 3 kali kesempatan membunuh si Saul, tapi tidak dilakukan. Itu yang namanya kasih agape. Kalau Pak Pal bahasa Ibrani apa lagi? Nakam, kasih yang menusuk hatinya sendiri, atau kasih yang mengelek, orang Batak bilang, atau kasih yang membungkuk. Kitab Hosea katakan, walaupun sudah tidak layak, tapi Allah membungkuk. Itu namanya kasih agape, atau nakam, atau menusuk hatinya sendiri. Silakan Bapak Ibu praktekkan kasih agape dalam keluarga, dalam jemaat, dan dalam berpelayanan. Tidak mudah. Belajar dari Daud dan Yusuf. Kejadian 50 ayat 20, saya selalu suka dengan statementnya si Yusuf. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Demikian, ada pertanyaan silakan. Ada Dr. Ibrani di sini, namanya Bapak Bal Sagala Parsamosi. Silakan. Sambil melihat ini, yang saya bilang, Ibu Pendeta mungkin nanti bisa bersedih. Lihat Tanjungnya itu, tambah luas kan? Iya. Iya. Ini kayaknya bikin ini, apa ini? Iya, Untuk kecantikan. apa itu lumpur-lumpur. Lumpur masker. mati, iya. Kalau ada sumur-sumur, itu yang lumpur yang mereka sudah selidiki cukup bagus untuk alat-alat makeup yang Bapak Ibu boleh nanti beli di Qumran Lusa kalau kita ke sana. Di Belanda deh, namanya natural. Di natural. Iya. Kayak laut mati, garam laut mati dari sini lah dibikin di Belanda. Hanya mengingatkan yang Ibu Pendeta tadi, kasih agape itu Daud yang sanggup untuk melaksanakan itu, mengampuni. Coba kalau nanti kalau kita ke tempat di mana Tuhan Yesus menampakkan diri ke muridnya untuk menjalaikan semalam suntuk, kita dapat bagi Tuhan merintahkan tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Masih ingat di Yohanes 1 ya? Kita akan ke sana. Nah di situ Tuhan Yesus bertanya Petrus waktu makan, apa engkau mengasihi Allah dengan 3 level? Satu itu pertanyaan agape. Petrus mengatakan, karena Petrus tahu sendiri karakternya gimana tuh ya. Ya, guru, Tuhan tahu siapa aku ini. Bagaimana mungkin aku bisa berkasih agape? Nah, itu Petrus sendiri yang menjadi satu nanti pemimpin ke depan, tidak sanggup, tapi Daud. Ya, dia sanggup melaksanakan berkasih agape. Ya, lihat-lihat ke depan sampai nanti tahun depan datang lagi Bapak Ibu supaya boleh mengingat lagi pemandangan atau panorama ini nih, dan Tanjungnya mungkin sudah mendekat ke Moab, ke Gunung Nebo sana. Gunung Nebo sudah di depan sana. Kalau kita nanti melihat jam 1 gitu ya, arah jam 1 itu Gunung Nebo di mana suku-suku Israel memandang Dan Musa. Musa memandang Jericho. Itulah tempat yang kalian nanti harus dudukin karena raja itu, raja yang paling kuat di timur ini. Pintu gerbangnya itu kita harus buka
total, maka dikirimlah dua pengintai yang ditolong oleh satu ibu. Masih ingat nama siapa? Rahab kan? Rahab. Nah, itu kita ke sana lusa setelah Bapak Ibu berendam di Laut Mati. Jadi untuk itu sabar-sabar aja dulu. Kita ikutin terus lembah ini. Kalau tadi di tempat perhentian tadi, kamar kecil tadi, lembahnya luas, ini tambah sempit karena bukitnya ini sambil meninggi ke atas itu perbukitan Judea. Judea kalau di sana adalah daerah Moab. Kalau Bapak Ibu senang berilmu geolog, ilmu tanah, nah inilah dunia Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau meneliti ciri khas karakter batu-batu di sana, batu karang lain dengan di sini. Di sini batu kapur semua ini. Jadi batu yang paling muda di bumi ini. Kalau di sana paling tua, seperti yang Bapak Ibu sudah ke Gunung Sinai. Batu yang di Gunung Sinai adalah batu yang awal perkembangan ada gempa-gempa atau pengentalan gitu. Kalau di sini di bawah air tawar dulu ini, sehingga mengental, mengering, jadi perbukitan gitu. Jadi jadi Israel ini bukan hanya tempat berorientasi dengan historis, teologis, tapi juga dengan geologis. Ya, maka pendidikan selalu banyak di sini. Sampai dihubungkan nanti waktu zaman Lot. Ini bentuk buktinya gimana? Jadi waktu sebelumnya gimana? Ya, jutaan tahun sebelumnya gimana? Itu mereka boleh jawab dengan pendidikan dari mineral atau perbatuan yang ada di sini. Di tanam yang mengelola ini adalah orang tak. Kalau sudah ada begini-begini itu tidak diambil lagi tuh. Karena kualitasnya mungkin tidak bagus untuk dijual, tapi nanti dibikin kering gitu menjadi bahan organik. Nah, ini perkebunan tadi ini di bawah Laut Mati dulu, berarti tanah itu mineralnya adalah mineral yang bergaram. Iya, tapi si petani Israel, kelebihan mereka sanggup untuk menyelidiki tanah ini apa sih yang dibutuhkan untuk boleh nanti menghasilkan sesuatu. Kalau ya, perkebunan apa, tanaman apa yang boleh dihasilkan. Nah, itu yang mereka selidiki. Maka kalau kita lihat nanti ke depan ini, banyak perkebunan kurma, yang lain pemeras susu, gajinya mungkin $2.000 per bulan, atau tidak sampai segitu. Nah, masa kok saya mau? Ya, tapi karena prinsip itu bukan prinsip ya egonya, tapi kebersamaannya itu yang bisa bikin maju. Pertanyaan Bapak tadi, nah, jadi bagaimana kibbutz ini masih jalan enggak seperti prinsip ini sekarang? Tidak lagi. Masih ada nama kibbutz komunitas, tapi dengan keterbatasan. Ya, misalnya kapital tertentu itu digunakan untuk kibbutz, yang lain untuk independence sesuai dengan persetujuan yang mereka laksanakan. Tapi tidak ada lagi seperti kibbutz yang dulu 100%. Apa yang kamu miliki, milikku juga milikku, kayak gitu, nggak ada. Sekarang nggak ada lagi. Ya. Ini kibbutz semua ini, perkebunan ini, kibbutz, walaupun tidak seperti prinsip atau fondasi komunitas yang pada awalnya dimulai. Banyak yang meniru ini, kalau nggak salah termasuk di Indo kali ya. Tapi yang tidak untuk menjadi anggota kibbutz harus benar-benar patriotik sekali, haruslah. Ya, dan mau mati pun untuk kita, misalnya mau lapar pun untuk kita gitu.
Sambung. Sekarang hati kami berdiri di pintu gerbang hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Mana-mana susun siaran yang ditutup Tuhan untuk menunjukkan pada nama Tuhan sesuai dengan peraturan mereka. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang mintaimu dapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sekarang Tuhan, kaki kami menginjak akan Yerusalem, kota kudus. Terima kasih ya Allah untuk kelayakan yang Tuhan berikan bagi grup kami. Pribadi lepas pribadi, Engkaulah yang memilih kami. Maka sekarang Tuhan, kami menerima undangan-Mu untuk datang di kota Yerusalem dengan segala keberadaan kami. Tuhan tahu isi hati kami. Maka Tuhan, terimalah ucapan syukur kami. Dan Roh Kudus Allah, jagalah hati dan pikiran kami, supaya kami melakukan yang baik dan benar, dan kami menyambut berkat Tuhan di kota Yerusalem ini. Kami terima undangan Tuhan seperti Mazmur 122. Berkati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, supaya kami pulang membawa berkat ini kepada keluarga, kepada jemaat, kepada bangsa kami. Terima kasih Bapa atas kelayakan ini. Berkat Tuhan mengalir bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh Yerusalem. Sep nih Yerusalem sini. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Ulang lagi, oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk ke sana. Saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Hatiku rindu ke sana. Sekali lagi, oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Tak lama lagi Tuhanku datang. Bawa saya masuk sana. Saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya
kita berdoa sekali lagi ya untuk yang sakit-sakit. Ya, Opong Fani ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami di sini, Yerusalem kota mulia. Kami sambut Tuhan berkat-Mu di Yerusalem ini. Kalau orang lumpuh bisa berjalan, dan kami ingat firman-Mu, bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Ini kami Tuhan yang bergumulan sakit. Opung Fani, juga Oma Sri Lololuan beri kekuatan, Opa Martin, dan kami semua hamba-Mu, Tuhan tolong supaya kaki bisa sembuh. Dan kami setiap yang mempunyai pergumulan sakit penyakit di kota ini, kami sambut berkat Tuhan. Kami datang dalam keadaan sakit, kami pulang dalam keadaan pulih dan dikuatkan. Terima kasih Bapa, iman kami sebesar biji sesawi. Nyatakanlah kuasa dan keadilan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami bermohon. Amin. Baik, selamat datang di Yerusalem. Welcome to Jerusalem, kata orang Inggris. Kata saudara kita yang berbahasa Arab, ahlan wa sahlan fil Quds. Kalau orang Yahudi mengatakan Rohim Habaib be Yerusalem. Ya, jadi di sini setiap bahasa digunakan karena di Yerusalem di Israel ini hampir dari seluruh bangsa ada tinggal di sini. Jadi bahasa itu pun digunakan. Ada satu gereja di Yerusalem, namanya Gereja Dua Bapak Kami. Tapi sekarang lagi renov, ya. Sementara belum selesai untuk belum tutup, belum buka untuk inaugurasinya, sehingga kita bisa lihat bahasa-bahasa itu semua. Ya. Bapak Ibu lihat gedung-gedung yang baru-baru itu tuh, ya itu hanya 10 tahun belakangan ini ada bangunan itu. Dulu pengembala domba di situ, seperti pengembala domba yang di kiri sana. Bapak Ibu heran kok domba bisa hidup, nggak ada rumput ya? Ya, jadi kalau domba dari Indo ditaruh sini langsung dia pingsan dia. Karena rumput yang gersang-gersang gini mungkin nggak sanggup untuk perutnya. Tapi percaya rumput yang gersang-gersang itu ada juga protein-protein yang boleh dimakan di situ. Nah, itu dulu tempat pengembala domba di situ. Itulah tempat Lazarus, Marta dan Maria. Masih ingat ya? Karena kita tidak boleh masuk ke situ karena itu sudah di tangan Palestina, namanya Betania. Betani. Atau bahasa Arabnya Azaria, artinya Lazarus. Azaria itu bahasa Inggrisnya Lazarus ya. 11. Ya, sayangnya tempat-tempat yang jatuh ke tangan mereka sebagian ditutup untuk peziarahan dulu. Tapi kalau kita ke Bethlehem, Padang Gembala dibuka dan tempat kelahiran Tuhan Yesus juga dibuka. Kita ke sana. Bapak dan Ibu, Yerusalem itu letaknya 800 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau sore, malam, dan pagi itu cuaca masih dingin, angin cukup kencang ya. Jadi standby tetap jaket. Jaket-jaket yang biasa kita pakai itu standby aja. Karena pagi-pagi kita akan jalan ya. Jadi seringkali masih berasa dingin anginnya ya. Lalu standby selalu topi. Topi yang dibagikan, atau kalau ada payung silakan bawa payung, karena mendadak tiba-tiba cuaca panas sekali. Jadi harus antisipasi ya. Nanti ke arah hotel Bapak Ibu, itu bagian Yahudi semua. Hotel Bapak Ibu di tengah kebun, namanya Tantur, banyak perkebunan jaitun. Itu persis dekat di mana Rahel itu dikubur setelah melahirkan putra kesayangan siapa itu?
Benjamin. Ya di situ dulu Migdal Eder itu yang penjaga domba. Situ hanya sekarang persis di samping Hotel Babi itu ada tembok. Dibangun oleh pemerintah Israel. Jadi andai kata tidak ada tembok, Bapak Ibu boleh ke situ masuk. Ya, tapi dekat. Hotel Bapak Ibu tenang gitu, tenang, tidak ada mendengar berisik, hancurkan, membunuh bangsa. Jadi dulu seperti di Indo juga selalu diprotek permukiman gitu. Nah tentunya karena Yerusalem adalah kota yang selalu direbut-rebut, maka temboknya pun tembok yang solid sekali. Kota berkubu katanya. Kota berkubu ya. 122. Iya, selalu kota berkubu. Nah, yang sekarang kota Yerusalem itu kita namakan kota tua Yerusalem. Nah, andai kata tidak ada tembok, jadi seperti di luar saja. Ada lapangan bola, ada toko, apa saja ada di situ. Sekolah, diskotek, ya jalan-jalan walaupun jalan-jalannya kecil. Ada 4 kelompok ya, kelompok Yahudi, Kristen, Islam, dan Armenia. Ya, besok kita kesini nih, pertama nih, Getsemane, di mana Tuhan Yesus berdoa terakhir sebelum dikhianati oleh Yudas gitu. Ini yang di kiri, gereja yang kubahnya banyak tuh. Itu Getsemane. itu Getsemani di situ. Ya, kita besok pertama kali ke situ, sudah itu nanti ke Bukit Sion. Pak, Ya. baca Mazmur. Bapak Ibu, Markus 1 ayat 35, situ katakan pagi-pagi benar ketika hari masih gelap Yesus keluar dan berdoa. Kata keluar itu Yesus keluar dari tembok ini. Koreksi kalau saya salah, Bapak. Jadi Yesus keluar pagi-pagi untuk pergi berdoa. Pagi-pagi benar karena itu taman berdoanya Tuhan Yesus. Begitu kan, Bapak? Pagi, Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap Yesus keluar dan berdoa. Gitu ya, Bapak Ibu. Betul, saya ingat. Nah itulah yang dipraktekkan Yahudi. Mereka 3 kali sehari pagi sebelum matahari terbit, mereka juga berdoa ke sinagoga atau kemana. Kalau kita Islam sholat apa ya, subuh ya, kayak gitu. Nah terus itu siang nanti sudah itu duhur lah atau apa gitu. Ya, terus besok kita ke puncak Bukit Zaitun, lihat di kubur-kubur kudus Yahudi yang kita katakan tadi di timur. Kubur ini susah sekali mendapat kubur yang kosong karena harganya tidak terbayar lagi buat orang Yahudi yang rindu dimakamkan di sini. Kalau nanti pemulihan kembali, Mesias datang, siapa yang dikubur sini ikut bangkit dan diadilin di lembah ini supaya boleh ke tempat bait Allah dulu di atas sana sebelah kanan menggantikan masjid. Jadi kita akan ke puncak Bukit Zaitun besok. Inilah Yerusalem, betulnya bukit-bukit semua, ya perbukitan semua. Nah kita akan turun sebentar lagi di samping kota Daud, di mana Daud istananya dulu, di mana dia bertemu mata dengan seorang ibu, siapa itu? Batseba. Ini di kiri ini nih. Dulu itu di dalam tembok, tapi sekarang sudah di luar tembok karena temboknya sudah ada perubahan. Besok kita jelaskan sedikit. Nah, Bapak Ibu lihat parking yang di depan sana ini. Itu nanjak ke atas ketemu ratapan. Jadi itu yang saya katakan tadi. Kalau kereta roda didorong agak susah ke atas sana, ya, dan masih ada agak lumayan 200 meter ke tembok ratapan sana lewat ini. Enggak nih ayam. Mau ambil? Semuanya enggak, makanya dia stamina-nya kuat nih. Orang dia kemarin itu, ya hari inilah dia di atas, kami masih di taksi, kami udah di taksi, dia udah nyampe di belakang taksi. Silakan. Kita makan malam sekarang, makan malam. Iri aku, hah? Enak kali nih jus. Spesial. Ala. Coba langsung, Mak. Coba. Dia udah ambil tapi yang pedas sebenarnya. Ala. Yang lain kan biasa. Apa dia punya rasa? Enak, Mak. Enak kali. Macam mana ini? Opo, Enak. Medan nggak ada gelas seperti ini, Opo. Macam mana, Pak? Ada. Ada. Holok menantuku. Holok gelasnya holok. Oke, nikmatin ya. Udah. Besok lebih kuat ya. Oke. Makasih Bu, bilang Mak.
Tidak lah. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Jadi menantu Kentangnya saya, bawa aja. Hah? menantunya baik semua. Menantu kebaik.